أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سنة العيد الأضحى جامعة رحمكم الله. صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun walau kariha al-musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana 'Eid al-Adha kull 'aam yatakarram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahidul qahhar wa ilayhi al-mafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza man amana wastaqar. Thumma qala Allah fi kitabil aziz, inna a'tainaka al-kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita perhatikan setahun dalam bulan Hijriah atau di bulan Qamariyah, maka kita mendapatkan ada 10 hari yang terbaik, 10 hari yang terbaik yang terakhir di bulan suci Ramadan, identik dengan adalah hari-hari di mana kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 10 hari yang terbaik. Yang pertama di bulan Zulhijjah, dan ini kita seolah ingin meniru bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan kemudian ada 10 pertama yang terbaik di bulan Al-Muharram, dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, yang kita kenal juga dengan di mana sebagai keteladanan yang kita tiru kepada dari Nabi Musa alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita berada di 10 pertama bulan Zulhijjah, dan ini adalah puncaknya bagi kita yang ada di negeri kita ini. Dan tentu bagi yang melaksanakan ibadah haji adalah puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Allahu akbar walillahil hamd. Maka tentu dengan 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ini, dan ini adalah
puncaknya bagi kita melaksanakan Idul Adha, salat berjamaah di sini dengan keadaan yang terbatas, dengan keadaan yang tentu tidak seperti biasanya kita lakukan, tapi dengan kekuatan iman, dengan semangat yang menggebu, yang menggelora dalam diri kita tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Maka kita ingin memetik dari semua ini adalah pelajaran yang sangat berharga, yaitu di mana peristiwa yang sangat luar biasa yang kita ambil dari perjalanan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, peluang yang kita ambil, ibrah yang kita ambil untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, untuk kita jadikan sebagai penataan dalam kehidupan kita, sehingga tentu hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteladanan yang Allah sebutkan untuk kita jadikan keteladanan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dua orang nabi yang menjadi khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh keteladanan. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh keteladanan. Kemudian yang kedua ada contoh keteladanan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat, wa qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wa allazi ma'ah. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim itu ada uswah hasanah, keteladanan yang sangat baik untuk kalian ikuti, untuk kalian contoh dan beserta orang-orang yang bersamanya. Maka apa keteladanan yang perlu kita contoh dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam ini? Yang pertama adalah ujian yang didapati, ujian yang diperoleh, ujian yang dipikul oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwasanya ketika kita mengatakan kami beriman, ketika kita mengakui kita beriman kepada Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia mengatakan saya beriman, kami beriman, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Maka puncak ujian itu adalah kepada titik di mana kita sangat menjunjung tinggi hal itu. Apa dia? Adalah kecintaan kita. Apa dia? Adalah keinginan kita. Dan itu diuji, dan itu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau harus berpisah dengan ayahnya yang tercinta, ayahnya yang selama ini mengasuhnya, ayah yang selama ini mendidiknya, membesarkannya, tapi harus berpisah dengan orang yang dicintai karena berbeda keyakinan. Namun demikian Ibrahim alaihissalam tetap santun dan sopan kepada ayahnya. Ya abati, wahai bapakku yang tersayang, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah la tasma'u wa la tubsir, yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Kalaulah engkau mau kembali ke jalan yang benar, sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi khafiyan, aku akan minta ampunkan untukmu wahai bapakku yang tersayang. Tetap rasa cinta, rasa sayang pada diri seorang Ibrahim mengalahkan untuk dia tidak ego, tidak sopan kepada ayah yang tercinta. Namun apa daya, karena ujian harus dijalani, karena ujian harus diikuti, karena bentuk kepatuhan kita kepada Sang Khalik ketika mengatakan saya beriman kepadamu ya Allah, saya cinta kepadamu ya Allah, maka kita harus rela diuji, berpisah dengan orang yang kita cintai. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar walillahil hamd. Apakah ujian itu sampai di situ selesai? Tidak. Nabi Ibrahim harus menjalani ketika beliau harus dihukum oleh Namrud, dibakar hidup-hidup. Dalam sirah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di kitabnya Bidayatul Nihayah, beliau menjelaskan bagaimana Namrud mengelompokkan api yang begitu besar dengan kayu yang begitu banyak, yang menjulang tinggi. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, ketika burung saja lewat
di atas itu langsung terbakar hangus, luar biasa. Tapi sekali lagi ujian, dan ujian ini harus ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Apa daya, apa upaya? Tidak ada kekuatan dan tidak ada upaya dan ikhtiar kecuali hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Engkau yang akan menjaga kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai hari ini kalimat ini kita gaungkan saudara-saudara. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Engkau yang menjaga kami ya Allah. Cukup Engkau menjadi wakil kami ya Allah. Dengan keadaan dan kondisi yang kami alami saat sekarang ini, pandemi yang tak kunjung redup dan terus meningkat, maka kami hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika Namrud dengan rakyatnya berpesta pora, bernyanyi-nyanyi, bergembira, menari, harus melemparkan Ibrahim ke tumpukan api. Bahkan orang tua yang buta saja, yang tidak tahu apa-apa, ketika mendengar Ibrahim dibakar dan semua masyarakat menyumbangkan kayu bakar, maka orang tua buta ini pun berkeinginan, aku sedih bukan Ibrahim dibakar, aku sedih bukan aku buta, tapi aku sedih aku tidak mampu mengumpulkan kayu bakar. Begitulah orang-orang berpesta pora untuk menyakiti, untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim dengan keteguhan hatinya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala selamatkan khalilnya. Allah selamatkan kekasihnya. Apakah ujian sampai di situ saudara-saudara? Tidak. Ujian terus berkelanjutan. Ujian terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan Ibrahim. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Tuhannya Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan kalimat, dengan ujian-ujian, dengan tempaan-tempaan, dengan musibah-musibah yang harus dijalani oleh Ibrahim. Fa'atammahunna. Ujian itu dilakukan dengan tenang, ujian itu disempurnakan, dan ujian yang terberat itu adalah ujian di mana kita harus berhadapan dengan orang yang paling kita cintai, yang selama ini diharapkan kehadirannya, yang selama ini diharapkan kemunculannya, hadir di tengah kita, tapi kita harus mengorbankannya. Falamma balagha sa'ya, ketika putranya tercinta dari Sayyidah bunda kita Hajar, Ismail alaihissalam, beranjak mulai dewasa, beranjak mulai tahu mengenai mana yang hak, mana yang baik, mana yang batil, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengujinya, dan ujian ini diawali dengan harus berpisah sebelum dilakukan penyembelihan itu. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Palestina kemudian menuju ke Makkah atau Makkah Al-Mukarramah yang saat sekarang ini kita kenal, maka bayi yang merah itu, bayi yang tidak tahu apa-apa itu, bayi yang masih membutuhkan kasih sayang, bayi yang masih membutuhkan pendampingan orang tua, Nabi Ibrahim alaihissalam terus lagi menerima perintah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatannya. Maka ketika Nabi Ibrahim beranjak melihat bayi yang merah tersebut, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini Allah rekam di dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu wa min zurriyati, ya Tuhan kami, aku tempatkan min zurriyati, keturunan putraku, istriku yang tercinta yang aku sayangi, di wadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman tumbuhan, penuh dengan kerikil bebatuan, penuh dengan yang mengerikan, terik matahari yang sangat luar biasa. Aku taruh di sini ya Allah. Wa inda baitikal muharram, di sisi samping rumahmu yang dimuliakan. Bayangkan saudara-saudara, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melangkahkan kaki kemudian membacakan doa tadi. Dan Sayyidah Hajar berkata, wahai suamiku Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak mampu menjawab. 3 kali itu ditanyakan oleh Sayyidah Hajar, tapi
Nabi Ibrahim tetap membacakan doa tadi. Ya Allah, aku tempatkan putraku, istriku di tempat yang tersak, di tempat yang tidak ada taman tumbuhan. Aku percayakan kepada Engkau. Akhirnya yang keempat kalinya, Sayyidah Hajar mengubah pertanyaannya. Pertanyaan dalam bentuk tanda tanya, esai, yang mungkin susah untuk dijawab. Maka Sayyidah Hajar memberikan suatu kunci. Beratnya kalau kita pilihan ganda, bisa kita ambil kalau tidak memilih itu. Kalau esai agak sulit, mengapa engkau meninggalkan kami ya Ibrahim? Kemudian pertanyaan yang keempatnya, Sayyidah Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah, wahai suami? Itu pertanyaan sangat luar biasa, saudara-saudara. Kemudian ketika Ibrahim mendengar istrinya mengatakan seperti itu, kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil tangan istrinya dan kemudian menatap mata istrinya dan berkata, wahai istriku, ini adalah perintah Allah. 3 pertanyaan tidak terjawab oleh Nabi Ibrahim, tapi ketika Sayyidah Hajar memberikan suatu kunci yang sangat luar biasa, yaitu apa? Apakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Maka ketika itu saudara-saudara, Nabi Ibrahim mengambil tangan istrinya dan mengatakan, ini perintah Allah. Maka apa jawab Sayyidah Hajar? Perhatikan saudara-saudara, kalau ini adalah perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau ini adalah perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau itu adalah perintah Allah. Inilah ujian keimanan. Ketika iman berbicara, saudara-saudara, maka tidak ada lagi suatu kepatuhan dengan syarat dan tidak ada ketaatan dengan tapi. Semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Nah, perintah Allah ini tidak akan ada suatu hal yang mudarat bagi kita dan bahkan menjadi suatu kemaslahatan bagi kita. Dan itu diyakini oleh Sayyidah Hajar. Maka apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan tersebut, maka apakah Sayyidah Hajar sia-sia dengan putranya Ismail? Tidak. Kenapa? Karena Allah jaga dia. Karena Allah berikan naungan kepadanya. Di tengah matahari yang terik, tidak ada air yang harus bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Yang alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dengan Marwah dengan tenang, dengan nyaman. Sudah pakai marmer, keramik, ada AC-nya, enak, saudara-saudara. Tapi kalau kita bawa pada peristiwa sebelumnya yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar, kerikil, onak duri, mereka tapak kaki harus tertancap batu-batu kecil, dan itu bukan hal yang biasa seperti kita alami sekarang ini. Tapi Sayyidah Hajar yakin bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan malaikat Jibril untuk mengepakkan sayapnya sehingga memancarkan air di bawah telapak kakinya Ismail yang masih kecil. Saudara-saudara, itu suatu mau'izah yang bagi kita bahwasanya pertolongan Allah itu pasti ada jika kita tetap meyakini Allah bersama kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah ragu dengan Allah, kalau kita sudah ragu dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah, maka pertolongan Allah itu mungkin akan jauh dari kita. Ini pelajaran yang pertama. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali, saudara-saudara, dan kembalinya dilihatnya putranya sudah besar, putranya sudah bagus, sudah kekal, kuat, bagus. Dan apakah sampai di situ dan terus Nabi Ibrahim berhenti untuk tidak diuji? Tetap diuji, saudara-saudara. Itulah Allah katakan dalam surah As-Saffat ayat yang ke-99 dan 102 sebagai pedoman bagi kita untuk menyembelih hewan saat hari ini. Maka Nabi Ibrahim pun diuji harus menyembelih putra yang tercinta. Sekali lagi, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diuji keikhlasan kita. Mungkin ikhlas itu berat. Kata orang ikhlas itu berat. Memang berat. Tidak ada kata ikhlas itu adalah ringan, saudara-saudara. Tapi yang namanya ikhlas itu adalah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ikhlas itu adalah kita merasa lega kalau kita melakukan sesuatu itu tidak ada pamrih dan segala macamnya. Begitulah yang kita lakukan sehari-hari. Kita ikhlas ketika kita
melepaskan semua kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Kita pergi ke toilet, kita pergi ke WC, kemudian kita lepaskan dan kita bahagia, plong. Semuanya kita lakukan itu ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak ada kata ikhlasnya. Seperti surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlasnya, saudara-saudara. Tapi kita ikhlas untuk menyampaikan itu dan begitu seterusnya. Maka ikhlas itu berat, memang betul berat. Tapi ikhlas itu pun juga ringan bagi yang mampu melakukannya. Ikhlas itu berat, dan siapa yang mengatakan ikhlas tidak berat, maka itu juga salah. Dan siapa yang mengatakan ikhlas itu tidak ringan, juga salah. Ikhlas itu berat dan ringan, saudara-saudara. Ada orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Kenapa berat? Berat meninggalkan anak istri yang soleh, solehat dan solehin. Berat untuk meninggalkan harta rumah dan segala macam. Berat. Tapi ada juga yang ringan untuk melangkahkan kaki berjuang di jalan Allah. Kenapa ringan? Karena daripada di rumah diomel istri, diomel anak, lebih baik ikut berjuang bersama orang-orang. Niat lagi harus diperbaiki, niat lagi harus ditata, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Dan itu dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan egonya, mengalahkan hawa nafsunya, bahwa sekali lagi siapa yang tidak berat melepaskan anak tercinta yang harus disembelih. Kalau ada orang tua yang ringan melepaskan anaknya dibantai, maka dipertanyakan keayahannya, keibuannya. Berat, saudara-saudara, untuk menjadi ikhlas itu. Dan tetapi sekali lagi, kepatuhan dan ketaatan itu mengantarkan Nabi Ibrahim untuk tidak merasa berat untuk melakukannya. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, Inna Rasulullah fu'ad. Ya Allah, ya Tuhan, ini buah hati saya, ya Allah. Kenapa harus dia? Jadi dalam sebuah versi yang lain gitu ya, yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam, itu Nabi Ibrahim sebelum bermimpi itu pada tanggal 9 Zulhijjah beliau bermimpi. Pada sebelumnya itu Nabi Ibrahim sudah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit untuk melihat keadaan langit. Dalam surah Al-An'am ayat 75 berkatakan, "Kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardi yakunu minal muqinin." Kami perlihatkan Nabi Ibrahim bagaimana keadaan langit, bagaimana keadaan bumi, sehingga Nabi Ibrahim bisa melihat apa yang terjadi di bumi sedang apa manusia di bumi. Begitu juga apa yang ada di langit, itu suatu kekuasaan Allah kepada Nabi Ibrahim, Allah tunjukkan. Maka ketika itu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, kalau engkau memang betul cinta kepadaku, maka buktikan cintamu kepadaku, yaitu dengan menyembelih anak." Apa jawaban Nabi Ibrahim pertama kali, saudara-saudara? Apakah langsung sebenarnya? Tidak. Nabi Ibrahim mengatakan, "Innahu sunnatu fuadi." Ya Allah, itu buah hati saya. Maka wajar, saudara-saudara, kita merasa berat untuk kehilangan yang kita cintai. Wajar, saudara-saudara, kalau kita merasa berat untuk berkorban, itu wajar. Kenapa? Karena yang terbaik yang harus kita berikan, itu wajar. Tetapi sekali lagi, itu dikalahkan oleh ketaatan tadi. Itu dikalahkan oleh rasa kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengajak anaknya berbicara, "Ya bunayya, ini arafil manan an azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu, wahai anakku tercinta? Inilah orang tua yang baik, orang tua yang bagus, orang tua yang menarik adalah orang tua yang mengajak anaknya untuk berbicara terlebih dahulu. Tidak langsung main eksekusi, saudara-saudara. Tidak langsung main hantam promo saja diajak. Begitulah. Karena dampak perintah itu bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk orang lain tentunya. Bagaimana? Apakah kamu rela, wahai anakku? Lihat jawaban anak yang soleh. Ya abati, al-muta' ma'umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, perbuatlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah jika Allah menginginkan engkau akan mendapati aku minas sabirin, orang-orang yang termasuk yang bersyukur, orang-orang yang termasuk sabar. Maka inilah perbedaan dengan Nabi Musa, bahwa Nabi Musa mengatakan sebagai orang yang sabar, tapi dia tidak sabar ketika menghadapi Nabi Khidir. Tapi berbeda dengan Ismail yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada intinya, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti penyembelihan Ibrahim yang begitu sabar,
yang kemudian Nabi Ismail begitu sabar dan Nabi Ibrahim begitu taat dengan bizibhil azim, penyembelihan yang sangat besar, yaitu domba yang Allah ganti. Maka saudara-saudara, percayalah, yakinlah apa yang kita lakukan pada hari ini selepas salat Idul Adha ini, bagi kita yang mungkin berkurban tahun ini, Allah akan berikan yang terbaik dan Allah ganti yang lebih baik insyaallah. Dan bagi kita yang tidak berkurban hari ini, percayalah kita masih memiliki hari-hari yang terbaik di hari-hari ini. Maka teruslah beramal, teruslah berupaya menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kekuatan, upaya, ikhtiar yang kita bisa lakukan untuk menghadapi semua ujian dan cobaan ini dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan usaha dan ikhtiar, dan kita tetap mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi a'ta kulla shay'in haqqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma a'zil asy-syirk wal musyrikin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi anha'il 'alam. Allahumma ansur ikhwana al muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma adfa' 'anna al-wala' wal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal zina wal riba wa sirf al-mukhtalif wal fitan wal waba' wa qarana wa kull shay'in yu'zina ya rabbal 'alamin min baladina Indonesia khassah wa min Kafri khassah wa min Batam khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salihat a'malina fi hadzal yawm wa fi yawmil tali ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mohon maaf dalam penyampaian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya belum ininya. Kalau Bapak, mohon bantuannya untuk dapat menggulung kakek